Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wadi Rismawati dengan NIM S1S1240080. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Machine Learning dengan judul Klasifikasi Penyakit Jantung pada Dataset Imbalance menggunakan metode SMOD dan Random Undersampling berbasis Machine Learning. Adapun alur presentasi saya di sini terbagi ke dalam 8 bagian. Yang pertama ada penjelasan terkait latar belakang, kemudian deskripsi dataset, kemudian tahapan pre-processing, yang keempat ada exploratory data analysis, kemudian model building, hyperparameter tuning, evaluasi model, dan juga di bagian akhir nanti ada kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk pada bagian pertama, yaitu latar belakang. Nah, Machine Learning saat ini banyak digunakan di bidang kesehatan karena mampu untuk memprediksi penyakit berdasarkan data historis. Salah satu penyakit yang menjadi fokus utama yaitu adalah penyakit jantung, di mana penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia. Namun pada penelitian saya kali ini terdapat masalah yaitu imbalance data, di mana ini tuh merupakan ketidakseimbangan antara pasien yang sakit dan pasien yang tidak sakit. Nah, hasil ini nanti akan menyebabkan hasilnya itu bias dan beresiko untuk menghasilkan false negatif yang tinggi, di mana false negatif yang tinggi ini itu merupakan kondisi yang sangat berbahaya dalam dunia medis. Oleh karena itu digunakan teknik penyimbangan data seperti SMOD dan Random Undersampling untuk menangani ketidakseimbangan data tersebut. Kemudian kita masuk pada bagian selanjutnya, itu deskripsi dataset. Nah, dataset yang saya gunakan ini bersumber dari Kaggle dengan judul Heart Disease Prediction dari NHANES 2017 sampai 2018. Total datasetnya ini keseluruhan ada 5.568 data dengan 19 kolom, di mana 18 kolom itu merupakan kolom fitur dan satu kolomnya itu merupakan kolom target. Untuk missing values-nya itu sama dengan 0 dan tapi didapatkan rasio imbalance yang sangat signifikan perbedaannya, di mana itu perbandingannya itu adalah 90,54% dan 9,46%. Nah, di sini juga ada fitur-fitur utama dari datasetnya, yaitu ada usia pasien, jenis kelamin, diagnosa hipertensi, kolesterol tinggi, obat tekanan darah, kemudian obat kolesterol, diagnosa diabetes, riwayat stroke, riwayat keluarga, merokok, aktif olahraga, dan juga rasio pendapatan. Nah, ini tuh adalah fitur-fitur utama dalam dataset yang saya gunakan. Kemudian kita masuk pada bagian pre-processing. Di bagian pre-processing atau tahapan persiapan data ini, yang pertama adalah kita melakukan pengecekan missing values. Nah, setelah dicek ternyata pada dataset yang saya gunakan itu tidak terdapat missing value, jadi tidak diperlukan adanya imputasi. Kemudian yang kedua itu ada outlier handling dengan menggunakan IKR capping atau winsorization pada fitur age dan juga poverty ratio. Nah, ini tuh kita tidak menghilangkan outlier, tapi kita menangani outliernya supaya sesuai dengan datanya yang seharusnya. Kemudian tahapan yang ketiga itu pemisahan fitur dan target. Kita pisahkan mana yang menjadi fitur dan mana yang menjadi target. Kemudian normalisasi dengan menggunakan standar scalar dengan mean-nya itu sama dengan 0 atau rata-ratanya sama dengan 0, dan juga STDF-nya itu sama dengan 1, di mana normalisasi standar scalar ini penting untuk algoritma yang sangat sensitif terhadap skala data seperti SVM. Kemudian selanjutnya itu adalah penanganan imbalance data. Kita menggunakan metode SMOD dan juga metode Random Undersampling. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian exploratory data analysis. Nah, di sini tuh dapat dilihat bahwa proporsi kelas targetnya itu sangatlah tidak seimbang, di mana lebih banyak yang terprediksi tidak sakit daripada yang terprediksi sakit. Yang terprediksi sakit di sini sekitar 90,54% dari total keseluruhan sampel. Di sini yang terprediksi tidak sakit itu ada 5.041 sampel, sedangkan kelas yang terprediksi sakit atau 1 itu hanya sekitar 527 sampel. Nah, di sini juga dapat dilihat ada fitur-fitur yang berkorelasi positif dan negatif terhadap target. Fitur yang berkorelasi positif itu ada age, taking cholesterol meds, taking BB meds, hypertension, dan juga toll stroke. Kemudian yang berkorelasi negatif itu ada sex, physically active, dan juga education. Kemudian untuk model buildingnya di sini saya gunakan 3 algoritma, yaitu ada algoritma SVM, dan itu mencari hyperplan optimal dengan margin terbesar. Terus algoritma kedua yang saya gunakan itu adalah algoritma random forest, dan itu merupakan ensemble decision tree dengan menggunakan teknik bagging,
di mana setiap pohon itu dilatih pada subset data dan fitur berbeda. Kemudian algoritma ketiga yang saya gunakan itu ada XGBoost, jadi itu setiap pohon memperbaiki kesalahan pohon sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk pada hyperparameter tuning. Nah, untuk hyperparameter tuning sendiri itu untuk pendekatan smooth itu didapatkan akurasi tertinggi adalah 94,31%. Di sini yang mendapatkan akurasi tersebut adalah Random Forest dan XGBoost. Dapat dilihat di sini untuk Random Forest itu parameter terbaiknya apa, dan juga XGBoost di sini parameter terbaiknya itu adalah seperti ini. Kemudian hasil terbaik untuk pendekatan undersampling itu di kisaran akurasi 70%-an, 70-80%. Kemudian kita masuk pada evaluasi model. Di sini ada 4 metrik evaluasi yang digunakan, yaitu ada akurasi, dia itu proporsi prediksi benar dari seluruh prediksi. Kemudian ada precision, itu proporsi prediksi sakit yang benar. Kemudian ada recall, yaitu proporsi pasien sakit yang berhasil terdeteksi. Dan juga ada F1 score, dia itu merupakan rata-rata antara precision dan recall. Kemudian untuk hasil evaluasinya itu untuk pendekatan smart, model terbaiknya itu adalah Random Forest dengan speed data 90-10, akurasi 95,54%, precision 95,56%, dan recallnya 95,54%, dan F1 score-nya adalah 95,54%. Sedangkan untuk pendekatan random undersampling, akurasi terbaiknya itu didapatkan di algoritma Random Forest ini di split data 70-30 dengan akurasinya itu adalah 80,44%. Nah, di sini ada beberapa perbandingan terkait smooth dan random undersampling, mulai dari jumlah data, teknik penyimbangan, base akurasi, rentang akurasi, base algoritmanya itu apa, terus keunggulan dan kelemahannya apa. Kemudian di sini kita masuk pada bagian kesimpulan. Nah, dari beberapa dari penjelasan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di dataset di model machine learning yang saya bangun ini terdapat imbalance data yang sangat signifikan. Kemudian teknik smooth dan undersampling itu terbukti berpengaruh terhadap performa, di mana smooth itu jauh lebih unggul dibanding undersampling. Smooth itu unggul dengan akurasi yang lebih tinggi dibanding undersampling. Terus Random Forest itu merupakan algoritma terbaik dalam machine model yang saya bangun, dan F1 score itu adalah metrik yang paling representatif dibandingkan dengan akurasi, karena F1 score ini mempertimbangkan precision dan recall secara seimbang. Nah, mungkin itu saja penjelasan terkait proyek saya dalam mata kuliah machine learning dengan judul klasifikasi penyakit jantung dengan perbandingan antara metode smooth dan random undersampling berbasis machine learning. Itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.